Wonder, Ciko yang selalu standby, yang selalu ikut ya kajiannya. Keren, sama Akilah. Ada Bu Alia, terima kasih Bu Alia dan semuanya ya. Astagfirullah, Pak Dodi belum disapa yang dari tadi. Ya Allah, Pak Dodi. Ada di studio, ada Pak Dodi, Pak Yusuf, juga Pak Dadan dan Pak Dali ya. Masya Allah, terima kasih nih yang sudah bisa menyempatkan hari. Karena kita bisa menyimak kajian ini atas izin Allah ya. Kalau misalkan bukan izin Allah ya kita mendingan males nggak asyik itunya pematerinya nggak asyik nggak seru mendingan bobo aja bentar lagi maghrib ya gitu ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini Bu Rini akan menyampaikan sedikit aja ya, tapi nanti nanti di akhir akan ada pertanyaan ya, akan ada pertanyaan dan pastinya ada hadiahnya. Hadiahnya bagi siapa? Ada deh pokoknya yang mengikuti dari awal sampai akhir, tentu tidak semuanya dapat hadiah. Pokoknya nanti deh ada pertanyaan. Makanya kalian semuanya harus hikmat, harus memperhatikan betul-betul nanti ada pertanyaan dari Bu Rini ya. Siap? Terima kasih. Baik anak-anak. Nah ini dia anak-anak semuanya. Bu Rini akan share screen ya. Tunggu dulu ya. Wah, terima kasih nih semakin menambah, ada 51 orang. Nah, anak-anak semuanya baik. Bu Rini ini ada screen yang pertama. Mau tanya dulu sama anak-anak yang soleh dan solehah. Apa yang membedakan Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ayo. Sama aja Bu, Ramadan mah gitu-gitu aja. Sama-sama ada corona. Kemarin ada corona, sekarang juga sama Ibu Sarwa. Terus kemarin waktu tahun-tahun sebelumnya juga puasanya dari terbit fajar sampai dengan terbenam ya matahari, kemudian ada taraweh, gitu-gitu aja sih menurut aku mah, asal nggak ada bedanya. Nah gitu ya. Baik, coba Bu Rini mau tanya siapa nih? Coba Kansa Saliha. Ayo lihat apa yang membedakan antara Ramadan kemarin dengan Ramadan sekarang. Adakah perbedaannya? Nggak ada, gitu-gitu aja Bu Ramadan mah. Ya baik. Nah ini di sini ada ini ya, Bu Rini akan bacakan satu riwayat. Ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis tapi salah satu riwayat. Riwayat dari sahabat. Kalau riwayat dari para sahabat itu namanya athar ya. Nah Bu Rini akan bacakan riwayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa makana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa magbun wa makana yaumihi syarron min amsihi fahuwa mal'un. Nah artinya, barang siapa yang hari ini, yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Ya. Mungkin kalian sudah pada sudah nggak aneh ya, sudah nggak aneh, suka dengar oh iya pokoknya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah ternyata Waalaikumsalam ya. Jadi itu ternyata bukan hanya kata mutiara saja, bukan hanya perkataan, hanya semata-mata perkataan, bukan. Tapi ternyata itu adalah riwayat atau perkataan sahabat ya, perkataan para sahabat, atau disebut juga dengan athar. Jadi siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung gitu ya. Kemudian siapa yang harinya sama aja lah kayak tadi, sama aja lah Ramadan mah gitu-gitu aja, sama kayak sama Ramadan yang kemarin, ada corona, sekarang masih ada si corona gitu ya. Nah berarti itu termasuk orang yang merugi gitu. Terus barang siapa yang harinya lebih jelek, jadi makin hari makin jelek aja. Kemarin tilawah satu ayat, sekarang enggak, besok enggak tilawah deh kayaknya, seminggu kemudian
tilawah deh paling 1 ayat aja. Nah, itu berarti termasuk orang-orang yang terlaknat. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, maksudnya apa Bu Rini menyebutkan ini supaya kita benar-benar terpacu gitu dengan riwayat sahabat ini, dan kita Assalamualaikum, Bu. harus betul-betul semangat gitu ya. Bahwa yang kemarin itu gitu, misalkan nih hari kemarin nih Assalamualaikum, tilawahnya Bu. baru 1 juz misalkan ya. Atuh sekarang mau ditambahin 1,5 juz gitu ya. Atau misalkan kemarin aku sebelum berbagi nih sama teman-teman misalkan ya sama tetangga untuk berbuka puasa nih. Sekarang mah mau berbagi meskipun hanya satu Udah di korma misalkan itu mah, tapi atuh maknya hanya satu korma kasihin ke tetangga ya minimal gitu ya, harus ada perubahan dari Ramadan gitu. Dari hari ke hari itu harus ada perubahan biar apa? Biar kita itu termasuk orang-orang yang beruntung pemirsa. Terus kalau misalkan harinya sama dengan hari yang kemarin, atau berarti kita teh orang-orang yang rugi ya. Mudah-mudahan kita mah termasuk orang-orang yang selalu semangat ya dari hari ke hari ya. Terutama di bulan Ramadan ini kita udah nggak kerasa ya, udah mau menjelang 10 hari bulan Ramadan ya, 10 hari lagi maksudnya gitu ya, nggak kerasa asa baru kemarin gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak menikmati mah meni lila teuing, meni lama-lama teuing si Ramadan teh 30 hari gitu ya, meni 29 hari udah 30 hari gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak menikmati mah, bagi orang-orang yang merasa gitu-gitu Ramadan mahnya buka terus sahur, terus paling tidur, terus nanti tedaring, males gitunya. Terus lapar Ramadan mah paling gitu ya lah, nggak ada yang berubah gitu maksudnya. Berarti kita termasuk orang-orang yang merugi gitu ya. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya nih. Nah, ya kalau yang tadi asar itu ya riwayat para sahabat, ternyata riwayat para sahabat ini teh ada landasannya gitu. Bukan hanya semata-mata riwayat, tapi ada landasannya. Nah, landasannya itu ada dalam surat Al-Hasr ayat 18 ya. Bu ini hanya bacakan artinya ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ini juga yang tadi juga berarti bukan hanya sekedar riwayat, tapi ternyata memang ada di Al-Qur'annya bahwa kita itu harus lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Supaya termasuk orang-orang yang beruntung, kita harus lebih baik dari hari ke hari gitu. Ternyata di Al-Quran ada di surat Al-Hasr. Kemudian bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi landasan dari riwayat tadi itu ternyata ada di Al-Quran gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, tidak merugi apalagi terlaknat. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Baik, untuk selanjutnya nih sebentar. Bagaimana, masih semangat? Nafisa, Jihan, Ibu Lili, Ibu Lili tidak diaktifkan videonya. Gimana Nafisa, masih semangat? Ibu Nunung, assalamualaikum. Ibu Nunung ini ibu kepala sekolah, Masya Allah selalu semangat. Wah, jadi panutan untuk kita mudah-mudahan ya. Semangat, Bu. Terima kasih, selalu semangat. Jadi pokoknya ya harus pakai ilmu, gampang mau tahu pokoknya gitu. Harus pakai ilmu. Pokoknya hari sekarang Ramadan aku harus lebih baik gitu. Pakai ilmu pokoknya, jangan Ramadan mah lelet gitu. Ramadan mah lapar. Jadi kalau misalkan sugestinya ketika Ramadan itu, ketika pagi-pagi kita udah nanti Ramadan, nanti siang pasti aku lapar, ditambah aku daring. Bete deh kayaknya. Males nanti aja lah, paling nanti juga tugas gitu-gitu aja gitu. Nah, coba dirubah gitu sugestinya, afirmasi positif gitu ya di awal itu. Dari pagi tuh, insya Allah bismillah hari ini aku akan lebih baik dari hari kemarin. Tugas selesai subuh tidak akan tidur lagi. Di sini mah nggak ada yang suka tidur lagi setelah subuh ya. Gak ada, Bu. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Insya Allah enggak ya. Nggak ada yang suka tidur lagi, nggak ada. Insya Allah di semua pada semangat, kan mau daring nanti ya. Jadi harus lebih semangat lagi gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, baik, selanjutnya nih Bu Rini akan share screen ini. Cara instan membangun kebiasaan baik dan produktif di bulan Ramadan. Ada nggak ya? Kalau Bu Rini mau share, ada nggak ya? Ada yang mau nggak?
Ada yang bau, ada yang mau nggak? Ada yang bau. Ada yang mau nggak? Ada cara instan. Kalau Bu Rini mau share nih ilmu apa aja sih supaya kita itu membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan secara instan. Ada yang mau? Ada yang mau? Ilmunya apa aja gitu? Mau, mau, mau? Mau, Bu. Mau. Nafisa mau. Bu. Sandra mau. Tadi yang jawab siapa aja ya? Mau, semuanya mau? Mau, Bu. Mau, semuanya mau ya. Mau. Guru mau kalau saya kasih cara instan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Mau. Wah, Pak Dadan katanya penasaran naonnya cenah cara instan membangun kebiasaan buruk menjadi baik teh. Jawabannya adalah jreng jreng jreng. Teu aya pemirsa, tidak ada. Jawabannya teu aya. Ya, cara instan membangun kebiasaan baik jadi dan produktif di bulan Ramadan yang nggak akan ada gitu ya. Nggak akan ada atuh orang mie instan juga kudu dimasak heula kan ya. Mie instan aja ini mah namanya mie instan. Tapi kan harus proses. Harus proses cantik. Ya, nggak ada yang instan. Mie instan pun yang namanya instan harus dimasak dulu, nggak bisa langsung dimakan. Ya, itu ya pemirsa ya. Jadi nggak akan ada soleh-soleha membangun kebiasaan buruk menjadi baik itu secara instan. Nggak akan ada. Kayak kalian aja. Kalian tiba-tiba pas waktu masuk SD emang langsung kelas 6 gitu? Langsung kelas 6 enggak? Enggak ya? Enggak, iya berarti itu teh untuk kita Dari kelas 1 dulu, Bu. pinter dari kelas 1 heula. Dari kelas 1 dulu ya. Jadi nggak akan ada nanya-nanya ke ahli ilmu, ke guru, ke ustad, ke tetangga, ke teman yang lebih pintar. Gimana sih cara membangun kebiasaan buruk menjadi baik? Ada nggak sih? Nggak akan ada. Ya, nggak akan ada ya teman-teman ya. Nah, terus nih, ini ada satu hadis ya. Beri ini bacakan. An Abi Bakrata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan walakum tuhu kullahu ya. Abu Bakar berkata, Nabi bersabda, janganlah kalian mengatakan aku telah melaksanakan saum bulan Ramadan dan jangan pula mengatakan aku telah melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan secara keseluruhan. Nah, maksudnya naon sih ini teh hadis ini teh gitu. Maksudnya apa sih? Mau tahu? Mau tahu? Oh iya, nanti iya, tadi yang membangun kebiasaan secara instan. Gini aja ya contohnya. Mungkin ini ada mungkinnya di antara kalian mungkin yang ukuran bajunya yang tadinya S. Sekarang jadi XL. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Enggak. Ada, Bu. Ada. Yang misalkan pas sebelum corona mah ukuran baju aku teh ukuran S. Nah, jadi sekarang jadi XL. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Bu. Bu Rini juga gitu. Nyaha jadi curhat. Bu Rini juga gitu dulu nggak pernah tuh terpikir kalau baju sekarang ukurannya harus L. Enggak, Bu. Ya itu teh. Nah, Enggak. ukuran baju saja dari L ke XL ke XXL nggak instan ya. Harus memerlukan waktu beberapa tahun gitu. Nah, begitupun dengan ilmu gitu. Kita mau pinter, mau jadi pribadi yang lebih baik lagi nggak akan ada yang instan. Harus apa? Harus melalui proses ya. Seperti kalian kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu juga perlu proses ya. Itu ya. Gak bisa sekarang pas masuk aku Bu udah kelas 2. Bu aku pokoknya gak mau tahu pengen kelas 6. Besok pengen masuk kelas 6. Gak bisa kayak gitu ya. Jadi apa artinya? Berarti gak ada yang instan di dunia ini gitu ya. Harus melalui proses, harus sabar, harus sungguh-sungguh ya, menjada wajada ya, harus sungguh-sungguh, harus betul-betul gitu ya menjalaninya. Nah tadi ini ada hindari sikap ini katanya teman-teman semuanya soleh-soleha, hindari sikap ini yang hadis ini gitu. Hadis apa ini? Hadis ini menceritakan bukan tentang pamer ya, bukan menceritakan tentang ulah pamer. Nah itu mah pamer mah emang jangan ya. Ada yang namanya ria mah nggak akan ada yang tahu. Sekarang kita
Ria itu ria itu maksudnya ingin dipuji oleh orang lain itu hanya kita nggak bisa menuduh orang, ih kamu ria, enggak gitu. Jadi ukuran ria atau tidak mah itu mah hanya kita yang tahu dengan Allah gitu ya. Nah, jadi gini, maksud dari hadis ini adalah hadis ini adalah benar aku teh sudah puasa. Sebentar ya. Saya suara tenang ini. Bentar ya. Dah. Ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, maksud dari hadis ini ya, dari hadis riwayat An-Nasai ini tuh bukan menceritakan tentang jangan pamer, tapi boleh juga tadi yang jangan pamer nggak boleh gitu ya. Jadi hadis ini tuh menceritakan tentang betul aku teh sudah puasa. Betul, aku teh sudah bersedekah sama tetangga, sama teman. Betul, aku teh sudah taraweh. Tapi perasaan taraweh teh cuma 15 menit beres gitu ya. Nah gitu maksudnya gitu 15 menit bentar banget ya. Ya maksudnya setengah jam beres kok udah beres aja gitu ya. Nah maksudnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita teh merasa sudah sempurna ibadahnya gitu ya. Jadi yang namanya ibadah itu katanya lihatnya jangan ke bawah. Jadi kalau misalkan kita melihat ibadahnya yang paling buruk, maka kita teh wah dia mah misalkan cuma tilawahnya cuma 2 ayat. Aku mah bisa lah 1 ayat. Jadi kalau ibadah mah lihatnya yang paling tinggi gitu ya. Kalau misalkan ada temen nih, dia mah tilawahnya 1 juz, aku juga mau atau misalkan aku bisa kok lebih baik gitu. Tapi tentunya niatnya bukan karena makhluk, bukan karena teman, tapi karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus misalkan nih, bener aku teh sudah kurban, misalkan ada yang sudah kurban nih di sini gitu ya. Bener aku teh sudah kurban, tapi kalau aku kurban teh bener nggak ya ini niatnya ikhlas gitu, bener nggak ya ini niatnya teh karena Allah gitu ya. Terus misalkan aku teh sudah kurban 1 sapi misalkan atau 1 kambing lah ya, jangan ini jauh-jauh, 1 kambing, tapi kok ada ya teman aku misalkan dia teh orang tuanya penghasilannya biasa-biasa aja gitu, tapi dia kok bisa nabung gitu ya selama bertahun-tahun gitu, kemudian bisa kurban sampai segitunya gitu. Nah gitu ya, jadi maksudnya kalau ibadah itu kita harus melihat yang paling tinggi gitu. Terus misalkan ada temen nih yang udah hafalannya, misalkan nih beri contohkan yang hafalannya, misalkan ada nih temen aku kok hafalannya udah juz 30, kok aku menimogok terus sih di sini di Al-Ikhlas aja misalkan, atau misalkan di surat yang suka Pak Baliu teh surat apa, Al-Maun misalkan. Nah di sini terus ya, berarti aku juga bisa deh kayaknya lebih baik gitu ya. Nah gitu, jadi yang namanya ibadah itu jangan melihat yang paling rendah, harus melihat yang paling tinggi gitu ya. Terus misalkan bener aku teh sudah qiyamul lail, sudah tarawih, tapi atau misalkan gini, bener aku teh sudah sholat 5 waktu, itu mah udah wajib ya sholat 5 waktu mah, tapi kok bacaannya teh asa inna atoena inna atoena surat Al-Kausar sama Al-Ikhlas aja perasaan tiap hari teh gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau ibadah mah harus melihat yang paling tinggi gitu. Semuanya mudah-mudahan sudah paham ya. Sudah paham semuanya? Ya gitu. Jadi kalau harus memperhatikan target ya. Memperhatikan target Ramadan itu supaya kita itu lebih baik, lebih produktif ya. Sebagai yang mana yang tadi sudah jelaskan, harus lebih produktif, artinya tidak ada 1 jam pun yang sia-sia gitu. Jangankan jangan maksudnya gini, jangan bener-bener dari pagi sampai ke pagi teh tidur gitu ya. Bukan tidur teh ibadah atuh ibu gitu, tapi kan nggak tidur wae atuh sayang. Nggak tidur wae, alangkah baiknya membaca Al-Quran. Banyak banget yang bisa kita lakukan di bulan-bulan yang berkah ini gitu ya. Bisa tilawah, bisa berbuat baik kepada orang tua, itu mah tentu ya membantu orang tua, bisa menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai
Ramadan ini menjadikan kita semakin lesu, semakin aduh males pisan kudu ngapalkeun tahfiz lagi gitu. Harus ditanya store hafalan sampai ayat berapa gitu. Males banget kayak gitu teh. Terus misalkan nih di sekolah, aduh meni si ibu teh meni nggak ngerti pisan, aku teh lagi puasa, meni banyak tugas gitu ya. Aduh ini mohon jangan dicoret-coret dong sayang. Jihan Talita, jangan dicoret-coret dong ininya. Ya. Nah itu ya teman-teman soleh-soleha semuanya. Terus kayak tadi nih yang membangun kebiasaan buruk menjadi baik gitu ya. Kayak ngaji sekali gitu, gak mungkin langsung jadi terharu gitu. Kayak kita nih, kayak gini aja nih. Kalian kalau misalkan sholat, apakah langsung karena Allah? Kalau Bu Rini mah dulu enggak langsung karena Allah gitu. Jadi Bu Rini mah dulu teh sholatnya karena orang tua gitu. Jadi hayo sholat dulu, kalau belum sholat teh gitu ya setengah jam lebih dari awal waktu teh langsung aja diceramahin sama orang tua. Ternyata sekarang kerasanya oh ternyata gitu ya. Sholat itu kan memang wajib gitu. Jadi gue sudah ambil om, dia jelek jaringan. Ya gitu. Jadi untuk seperti sholat aja gitu ya, seperti sholat juga Bu Rini dulu nggak belum karena Allah gitu ya, karena orang tua. Nah itu teh ternyata memang untuk menjadikan kita sholat ikhlas, berbuat baik ikhlas itu karena memang butuh proses, perlu dilatih, perlu riadoh gitu ya, perlu latihan terus menerus gitu. Nah sekarang Bu Rini akan menjelaskan tentang spesialnya bulan Ramadan. Mohon jangan dicoret-coret ya. Ini tahu kok siapa yang coret-coret, ada namanya di sini. Ada namanya loh. Nanti di absen. Nah, spesialnya bulan Ramadan itu yang pertama adalah diturunkannya keberkahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu wa azza wa jalla alaikum siyamahu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk saum. Tahu berkah itu apa? Jadi bulan Ramadan itu bulan yang spesial tentunya ya, kita sudah tahu gitu. Bulan Ramadan itu bulan yang spesial, diturunkannya keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya apa sih? Keberkahan di sini maksudnya bulan Ramadan itu pahala sholat wajib aja dilipat gandakan 70 kali lipat, dan pahala sholat sunnah juga menjadi wajib, apalagi termasuk dengan kebaikan-kebaikan yang lain juga dilipat gandakan gitu. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu termasuk bulan yang diturunkannya keberkahan. Keberkahan di sini ya, keberkahan di sini maksudnya adalah ya gitu dilipat gandakan pahalanya gitu. Berkah Ramadan itu karena pahalanya dilipat gandakan, pahala apapun itu gitu. Termasuk pahala kebaikan gitu ya. Next Pak Dodi, malam kemuliaan. Nah pemirsa, malam kemuliaan spesial bulan Ramadan itu termasuk dengan malam kemuliaan. Fihi lailatul khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Pada bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak mampu meraih kebaikannya, sungguh dia telah rugi. Nah anak-anak semuanya, ada nggak di dunia ini yang usianya sampai 1000 bulan? 1000 bulan. Malam daripada 1000 bulan. Iya, ada enggak yang 1000 bulan? Berarti berapa tahun ya 1000 bulan teh? Udah jarang sayang. Ya, di dunia ini tuh udah jarang malam yang 80 tahun ya udah jarang. Maksudnya ya untuk zaman sekarang mah usia yang hanya sampai 60 70 juga itu tuh udah maksudnya udah jarang gitu ya. Makanya ketika kita melaksanakan malam-malam, makanya puasa Ramadan itu ya, bulan Ramadan itu termasuk malam kemuliaan karena di sana ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah ketika kita beribadah pada malam-malam itu, maka kita termasuk dengan beribadah 1000 bulan. Kita teh belum pasti usia teh bakal nyampe ke 80 tahun pemirsa, teman-teman. Belum pasti, tapi mudah-mudahan kita itu usianya sampai dengan 80 tahun ya. Yang pastinya berkah ya, husnul khotimah yang pastinya. Dan di dunia ini hidup itu kita hanya minta berkah dan
husnul khotimah ya, mau apa tuh, kaya kalau nggak berkah mah, pinter kalau nggak berkah gitu. Pinter yang berkah itu gimana Bu? Pinter yang berkah itu pinternya yang bukan hanya untuk sendiri tapi berbagi gitu, berbagi dengan orang lain. Rizki yang berkah yang gimana Bu? Rizki yang berkah itu yang selalu diinfakkan, disedekahkan dengan yang lain. Jadi bukan hanya rizki teh hanya di ini sendiri gitu, hanya dinikmati sendiri gitu. Jadi keberkahan itu dalam konteks malam kemuliaan ini mah memang bulan Ramadan mah, konteks keberkahan dalam bulan Ramadan mah yaitu tadi dilipat gandakan pahala gitu ya. Kalau konteksnya dalam rezeki, keberkahan itu ya rezekinya enggak hanya dinikmati diri sendiri, tapi berbagi dengan orang lain. Sedekah dengan Mikaila. Aduh, ini ada suara Mikaila. Halo Mikaila. Nah, terus kemudian nih next Pak Dodi, dihapuskannya dosa ya. Bulan Ramadan itu spesial, bulan Ramadan itu adalah dihapuskannya dosa ya. Dihapuskan dosa bukan berarti ya memang di bulan-bulan sebelumnya juga memang dosa mah selalu ada gitu ya. Dan kita tuh sudah berusaha untuk menjauhi gitu, tapi pasti selalu ada untuk dosa gitu ya, dihapus. Oh nyabur, ini bacakan dulu yang ini deh hadisnya ya. As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jum'ati wa ramadan ila ramadani mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar gitu ya. Mudah-mudahan 11 bulan sebelum Ramadan ini kita kan banyak dosa gitu ya. Dosanya ya banyak ya, membantah kepada kedua orang tua, tugas kalau ditanya suka pura-pura lupa, itu kan dosa. Terus misalkan apalagi ya, pokoknya dosa, gak nurut sama orang tua, gak nurut sama ibu guru, menyakiti hati teman, menyakiti hati guru dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu teh kan dosa gitu ya. Nah mudah-mudahan Ramadan ini dihapuskannya dosa gitu. Siap. Terus next Pak Dodi, setan dibelenggu. Nah kemuliaan bulan Ramadan itu yang keempat adalah setan itu dibelenggu gitu. Nah, kenapa Ibu ini bacakan dulu hadisnya. Idza jaa Ramadanu futtihat abwabul jannah wa gulliqat abwabun nar wa sufiddati syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu gitu. Makanya kenapa ketika bulan Ramadan itu auranya berbeda ya. Auranya berbeda. Ketika bulan Ramadan, kalau misalkan mau membicarakan orang lain, aku kan lagi puasa gitu ya. Nah itu tuh merupakan aura bulan Ramadan itu berbeda gitu dengan hari-hari biasanya gitu. Makanya kita harus banyak meningkatkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Next Pak Dodi, apalagi ya ini. Nah apa penyebab kualitas ibadah masih biasa saja di bulan Ramadan? Aku masa gitu-gitu aja lah bulan Ramadan tuh gitunya, buka, kemudian apalagi buka, sahur, taraweh, tilawah, asal nggak ada apa ya, ya gitulah pokoknya gitunya, asa males gitu. Nah ternyata ini sedikit lagi ya, ternyata takdir itu adalah keputusan terakhir ya. Jadi gini, keputusan itu perasaan emosi nih dalam diri kita, perasaan emosi, kemudian keputusan meningkatkan dengan setelah menjadi keputusan nanti akan menjadi tindakan, setelah tindakan nanti akan menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan akan menjadikan karakter dan takdirnya kita jadi orang baik. Contohnya nih sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini masih yang ini Pak Dod, yang itu yang barusan. Nah masih yang ada suara-suara yang ini yang masuk ini. Ada suara siapa ini? Nah udah. Jadi gini, keputusan misalkan gini nih, Bu ini contohkan. Kita misalkan nih dari perasaan emosi kan kita, aduh aku tuh kayaknya harus hijrah deh, harus pindah deh dari yang buruk kepada yang baik. Itu tuh perasaan emosi diri kita gitunya. Keputusannya, oh berarti supaya aku menjadi lebih baik berarti aku teh harus hijrah. Nah ketika hijrah teh artinya kita teh pindah dari yang buruk menjadi yang baik gitu. Nah ketika kita sudah mempunyai perasaan, oh aku teh harus hijrah nih, kemarin tugas-tugasnya masih numpuk belum dikerjakan, harus ada keputusan dan
tindakan pastinya. Tindakannya berarti apa? Tindakannya berarti berarti aku teh harus apa? Harus rajin gitu ya. Nanti setelah menjadi tindakan nanti akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang gitu ya. Karena untuk menjadi baik itu harus kebiasaannya terus diulang-ulang. Setelah menjadi kebiasaan nanti akan menjadikan karakter. Misalkan nih aku teh harus berbagi gitu ya. Keputusannya nih aku teh harus berbagi. Berarti tindakannya aku teh harus membagikan makanan misalkan ya. Makanan ke tetangga, ke teman-teman, harus berbuat lebih baik lagi. Ketika tindakan diulang-ulang itu akan jadi kebiasaan kita. Setelah menjadi kebiasaan akan menjadikan karakter, berarti jadi karakter dermawan. Jadi nggak tahu kenapa kalau aku mah kalau misalkan di jalan lihat orang yang kayaknya misalkan atau misalkan tetangga nih, kayaknya dia nggak punya deh, aku mah asa pengen memberi. Jadi setiap hari tak ada aja yang ingin diberikan gitu ke tetangga, ke temen gitu ya. Yang berarti nanti kita takdirnya menjadi orang yang dermawan gitu. Jadi memang harus diulang-ulang gitu ya. Nah itu aja mungkin Pak Dodi ya, Pak Dadan semuanya. Nah baik, ada ini dulu deh kayaknya. Udah sampai situ aja karena sudah jam 17.32 ini sudah lemas nampaknya teman-teman. Aduh berapa jam lagi? Setengah jam lagi juga enggak ya. Nah kayaknya baru ini akan, ini 113, hebat, keren-keren semuanya. Wah Bu Nenek, gurunya lagi pada masak. Bu Aitita terima kasih. Sudah nongkrong, sudah standby. Kayaknya Bu Rini mau memberikan pertanyaan deh. Ibu, Ya? Ibu. Siapa itu ya? Ya. Alexander. Ya. Ya, kenapa? Doanya apa supaya kita menjadi anak yang baik? Supaya menjadi anak yang baik harus ini sayang, harus dilatih. Jadi menjadi baiknya dalam konteks apa dulu? Kalau untuk menjadi baik dalam misalkan ya menjadi baik mah emang menjadi kayak menjadi orang yang anak yang soleh, yang soleha itu nggak instan kan, kayak tadi harus dilatih, harus mujahadah, harus latihan, harus riyadhah, harus sungguh-sungguh. Ya gitu Alex ya. Baik, Bu Rina akan memberikan pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjelaskan, enggak menjelaskan deh, menyebutkan aja ya. Spesial bulan Ramadan itu ada apa aja? Chung Hen. Nanti akan ada hadiah dari Pak Dadan. Diberi keberkahan dan keberkahan dalam kemuliaan dihapuskan dosa. Kayaknya Bu Rini tunjuk aja deh ya. Kayaknya Bu Rini tunjuk aja deh ya. Berlipat ganda. Nah, siapa ini? Akuina Zalfa. Siapa yang mau menyebutkan spesial Ramadan itu apa aja? Tapi harus lengkap, harus lengkap. Siapa? Harus lengkap. Suara siapa ini? Aku Ibu. Rania, sok Rania. Pahala berlipat. Ayo Rania, yang lain di unmute dulu semuanya, Pak Dut. Tidak. Ayo Rania, apa aja? Diturunkannya keberkahan, malam kemuliaan, dosa, setan dibelenggu. Wah, keren Rania. Nanti nanti insya Allah dapat hadiah ya. Burin titipkan ke Bu Guru. Hadiahnya takjil. Ada pokoknya. Ayo Alexander apa? Turun keberkahan, malam kemuliaan. Pintar. Ada Lailatul Qadar. Satu lagi. Dihapuskannya dosa. Wow, keren. Pintu surga dibuka. Masya Allah. Alex nyatet. Iya. Masya Allah, keren. Terima kasih Alexander. Oke, paling Alexander sama Rania nanti Bu Rini titipkan hadiah takjilnya ya. Ke wali kelas, insya Allah nanti adalah hadiahnya. Terima kasih ya, insya Allah nanti hari Senin hadiahnya ya. Tunggu ya. Ambil di Ibu Guru takjil kolak. Baik, gitu aja palingnya yang dapat Bu Rini sampaikan. Terima kasih nih Pak Dodi, bisa dilihatin semuanya anak-anak ya. Aduh, terima kasih nih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Terima kasih ada Al-Kausar, Rafasya, Syabil, Fadlan, Nasya, Aisyah,
Pradeva Nurginan, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikaila, terima kasih Mikaila Nafiza. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Selamat melanjutkan tahun. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas Bu. Supri, terima kasih Anis, Alvaro. Bu. Terima kasih Alvaro. Bertemu dibuka bersama. Adidin hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Walilis Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Itu dulu. Udah absennya enggak? Coba dicek. Kalau di bumi. Ya, stop. Hatur nuhun, Pak Dadan, Pak Dodi, Pak Dali, Bu Rini, Pak Yusuf, Bapak Ibu guru, anak-anak soleh-soleh, nuhun, terima kasih. فهل